Salam jumpa kembali dalam Renungan Harian GKI Kuitang, Jumat 7 Oktober 2022. Pembacaan Alkitab kita pada hari ini dari Pengkhotbah 9 ayat 12 yang demikian bunyinya. Karena manusia tidak mengetahui waktunya, seperti ikan yang tertangkap dalam jala yang mencelakakan, dan seperti burung yang tertangkap dalam jerat. Begitulah anak-anak manusia terjerat pada waktu yang malang, kalau hal itu menimpa mereka secara tiba-tiba. Shalom Bapak Ibu jemaat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kiranya Bapak Ibu Saudara dalam keadaan yang baik, dalam keadaan yang sukacita. Beberapa saat lalu kita mendengar kabar yang memprihatinkan. Kita turut prihatin dan turut berduka atas tragedi yang terjadi di Kanjuruhan, di mana dilaporkan lebih dari 100 orang meninggal dunia dan ratusan orang juga mengalami luka-luka. Niat untuk menyaksikan sebuah pertandingan sepak bola malah berakhir dengan kematian. Manusia memang tidak pernah tahu kapan maut akan menjemput. Tidak ada seorang pun di dunia ini yang tahu akan apa yang terjadi di esok hari. Bahkan apa yang akan terjadi beberapa detik yang akan datang, kita juga tidak ada yang dapat mengetahuinya. Mungkin ada yang bisa mereka-reka, namun tidak ada yang dapat memastikan. Oleh karena itu penulis Amsal mengingatkan kita sekalian. Demikian bunyinya. Janganlah memuji diri karena hari esok, karena engkau tidak tahu apa yang akan terjadi hari itu. Para penonton yang tadinya bergembira karena mau memberi dukungan kepada tim kesebelasannya berubah menjadi kengerian dan duka cita. Bisa kita bayangkan perasaan orang tua mereka yang mengizinkan untuk menonton pertandingan di stadion? Betapa sedihnya hati para orang tua yang ditinggal anak-anak. Betapa hancurnya hati para orang tua yang kehilangan anak-anak mereka. Kehidupan manusia yang awalnya tampak tenang dan nyaman, tiba-tiba bisa menjadi porak-poranda. Manusia memang tidak lebih dari hembusan nafas. Di waktu pagi berkembang dan bertumbuh, di waktu petang lisut dan layu. Demikian menurut firman Tuhan. Oleh karena itu, karena kita tidak mengetahui apa yang akan terjadi hari-hari esok, maka dari itu setiap kita diminta terus berpaut, terus bergantung sepenuhnya kepada Tuhan yang merancangkan hari esok, yang tentunya penuh dengan harapan. Sebab kita tahu bahwa rancangan-rancangan yang Allah buat pasti rancangan damai sejahtera. Ia tidak pernah memberikan kepada setiap kita rancangan yang mencelakakan. Kita punya Tuhan yang omnipotent, omnipresent, dan omniscience. Dialah yang memegang kendali hidup kita. Yang kita perlu lakukan, terus dekatkan diri kita pada Sang Sumber kehidupan. Jalin relasi yang intim dengan Dia.
Sang sumber nafas kehidupan. Berseru, bersekutu, berdoa bersama Dia. Minta perlindungan dan pertolongan dari Tuhan, agar kita boleh terus berjalan dalam pimpinannya, melangkah dengan pasti, karena Tuhan beserta kita saat ini, esok, dan seterusnya. Tuhan memberkati kita. Mari Bapak, Ibu, Saudara, kita berdoa. Ya Tuhan Allah, kami yakin Engkau terus memberikan rancangan-rancangan yang terbaik kepada setiap kami. Biarlah kami terus berpaut, berharap hanya kepadamu saja. Di dalam setiap benturan-benturan kehidupan. Ya Tuhan, kami juga berdoa bagi keluarga-keluarga yang ditinggalkan oleh anak-anak mereka, keluarga mereka, orang-orang terkasih mereka. Engkau yang memberikan penghiburan yang luar biasa. Engkau yang menguatkan setiap mereka. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami serahkan seluruh rencana dan hidup kami ke dalam tangan kasih-Mu saja. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah